Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah tiada putus untaian rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia kebaikan yang begitu banyak yang tidak terputus-putus senantiasa diberikan oleh Allah. Kewajiban kita sebagai hamba bersyukur, menggunakan segala nikmat karunia yang diberikan oleh Allah sebagai sarana untuk semakin menambah kedekatan kita dengan Allah, takarrub kita kepada Allah, kepasrahan, ketundukan, keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam senantiasa kita limpah curahkan pada junjungan alam baginda Rasul Nabi Muhammad, keluarga beliau dan juga para sahabatnya semuanya. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti Islam yang beliau bawa dan juga meneruskan dakwah yang sudah beliau lakukan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, senantiasa khatib mengingatkan tentang takwa. Bahkan di dalam surat Al-Hasr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Yang diseru adalah orang-orang yang beriman, bukan manusia secara umum, mereka yang beriman. Perintahnya takwa. Jadi yang bisa melaksanakan takwa ini hanya mereka yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sungguhnya dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di dalam ayat tersebut perintah takwa diulang 2 kali. Ini menunjukkan satu takkid, satu penekanan pentingnya takwa. Dalam satu ayat sampai diulang 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Umar bin Khattab pernah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, bertanya tentang apa itu takwa. Maka Ubay bin Ka'ab balik bertanya kepada Umar, wahai Umar, apakah engkau pernah melewati sebuah jalan, di situ banyak terhampar onak dan duri? Iya, pernah. Apa yang engkau lakukan? Saya akan angkat pakaian saya akan berhati-hati ketika kemudian melewati jalan tersebut supaya saya tidak menginjak duri-duri yang ada di jalanan tersebut. Itulah takwa, kata Ubay bin Ka'ab. Jadi takwa dari dialog Umar bin Khattab dan Ubay tadi, takwa itu adalah sikap kehati-hatian. Ketika kita melewati sebuah jalan supaya kemudian kita selamat sampai ke ujung, ke tujuan, maka kita harus hati-hati. Ketika jalan itu tidak mulus, ketika jalan itu banyak lubang, banyak duri, bahkan kanan kirinya jurang, maka seorang yang melintasi jalan tadi dia akan penuh dengan kehati-hatian supaya kemudian dia tidak terperosok ke dalam lubang-lubang yang ada di jalan tersebut, supaya kemudian dia selamat sampai ke tujuan. Itulah takwa. Dan dalam kehidupan kita di dunia ini, Rasulullah juga menggambarkan kehidupan ini layaknya sebuah perjalanan saja. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah kalian di dunia seperti orang asing
atau seperti orang yang melewati sebuah jalan, seorang musafir. Maka supaya kemudian kita selamat dalam perjalanan menjalani kehidupan ini, kita perlu kehati-hatian, dan kehati-hatian itulah takwa kita. Ketika kemudian kita akan berbuat, ketika kemudian kita akan melangkah, ketika kemudian kita akan bersikap dan berkata-kata dalam kehidupan ini, hati-hati. Jangan sembarangan, jangan asal-asalan. Pilih mana yang kemudian baik, mana yang kemudian buruk, mana yang kemudian mendatangkan ridhonya Allah, mana yang kemudian mengundang murkanya Allah. Hati-hati. Mana halal, mana haram, mana maslahat, mana madarat. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, sebelum melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya, dia akan berpikir dulu. Hati-hati. Itulah takwa. Jadi orang yang bertakwa dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan ini penuh dengan kewaspadaan dan kehati-hatian, penuh pertimbangan, supaya kemudian dia tidak celaka, supaya kemudian dia bisa selamat sampai ke tujuan. Dan tujuan perjalanan hidup kita tidak lain adalah kembali kepada Allah, ke akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan perintah takwa ini dalam ayat yang senantiasa dibaca oleh khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, sungguh-sungguh. Artinya bisa jadi takwa orang itu beda-beda. Ada yang baru 10%, ada yang 20%. Yang diperintahkan oleh Allah takwanya sungguh-sungguh. Ibnu Mas'ud menjelaskan takwa yang sungguh-sungguh itu kriterianya 3. Seorang itu dikatakan sungguh-sungguh dalam takwanya ketika dalam kehidupannya dia senantiasa ingat Allah dan tidak lalai dari Allah. Dalam kehidupannya dia senantiasa zikrullah, ingat Allah. Ingat Allah berarti ingat tujuan hidupnya, bahwa dia akan kembali kepada Allah. Senantiasa ingat dengan Allah, senantiasa merasakan kehadiran Allah, senantiasa merasakan pengawasan Allah dalam kehidupannya, dan kemudian dia tidak lalai dari Allah. Yang kedua, kemudian dia senantiasa taat dan meninggalkan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia senantiasa bersyukur dan tidak ingkar, tidak kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kriteria orang yang takwa sungguh-sungguh menurut Ibnu Mas'ud. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga dalam segala aktivitas kita semestinya takwa menjadi landasan segala sikap dan perbuatan kita, dimanapun, kapanpun, di rumah, di tempat kerja, di tempat umum, di jalanan. Maka semestinya takwa menjadi pegangan hidup kita. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun dan di kapanpun, dalam kondisi apapun. Takwa semestinya menjadi pegangan kehidupan seorang mukmin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan saat ini kita sebagai bangsa, kita akan menghadapi satu momentum bersejarah, momentum besar untuk memilih pemimpin-pemimpin kita. Dengan diselenggarakannya pemilu, untuk memilih wakil-wakil rakyat, dan juga untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemimpin kita. Bagi kita sebagai seorang muslim, semestinya juga menjadikan takwa sebagai landasan sikap kita. Ketika nanti kita akan memilih, maka jangan lalaikan Allah, jangan lupakan Allah. Hadirkan ketakwaan kita dimanapun, bahkan ketika kemudian nanti kita masuk ke dalam bilik suara, ketika proses pemilu tersebut, jadikan takwa sebagai landasan kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, peran kepemimpinan ini sangat penting di dalam masyarakat, karena pemimpin inilah yang kemudian mereka akan memberikan warna dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat, baik atau buruk, sangat dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Maka supaya kemudian menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang kemudian amanah, memberikan kemaslahatan dalam kehidupan tidak hanya dunia tetapi juga untuk akhirat kita, semestinya kita ketika kemudian memilih para pemimpin-pemimpin tersebut, kemudian kita juga harus menjadikan tadi takwa sebagai landasan dalam aktivitas kita memilih.
Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita memilih, ketika kita berada di bilik suara, sesungguhnya kita melakukan dua aktivitas besar. Yang pertama adalah melimpahkan amanah. Kita memberikan satu amanah besar kepada orang yang kita pilih. Kita menyerahkan nasib kita dan masyarakat kita, bangsa kita 5 tahun ke depan. Amanah besar itu, urusan publik itu kemudian kita serahkan kepada orang yang nanti akan kita pilih. Jadi adalah melimpahkan amanah. Dan terkait dengan pelimpahan amanah, tentu ayatnya yang secara umum, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk memberikan amanah-amanah itu kepada mereka yang ahlinya. Sehingga jangan sembarangan berikan amanah kepemimpinan itu kepada mereka-mereka yang betul-betul memiliki kapasitas untuk mengurus urusan publik, untuk membawa, menghadirkan kebaikan, kemaslahatan dalam kehidupan kita. Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, beliau menjelaskan bahwa peran kepemimpinan menurut Islam itu ada dua. Yang pertama, kata beliau, li khilafatin nubuwah fi khirasatid din, untuk menggantikan peran kenabian di dalam menjaga agama umat. Jadi peran kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, mereka menggantikan peran para nabi dan rasul di dalam menjaga agama ini. Bagaimana pemimpin tersebut bisa mengarahkan kepada Tuhannya, mengajak masyarakatnya untuk mengenal Allah, tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itu peran kepemimpinan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh para nabi dan rasul. Dan mereka, pemimpin-pemimpin yang hari ini kita pilih, semestinya dalam kacamata Islam dia mengemban amanah ini untuk menjaga agama umat ini, supaya umat senantiasa berada di dalam kebaikan, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Al-Mawardi, peran kepemimpinan itu adalah li siyasatid dunya, untuk memanage dunia, untuk mengatur dunia, mengelola dunia ini supaya kemudian bisa dimanfaatkan betul-betul bagi kebaikan umat, masyarakat, manusia dalam kehidupan. Sehingga dengan dua peran penting tersebut, sekali lagi tentunya sosok pemimpin yang harus kita pilih, yang harus kita hadirkan, harus memenuhi beberapa kriteria. Integritas moralnya harus baik, kemudian juga kapasitas manajerialnya, penguasaan dalam hal-hal yang kemudian menghadirkan kemaslahatan secara umum dalam kehidupan ini juga harus menjadi pertimbangan kita. Kalau mengacu kepada karakter para nabi, para rasul, bagaimana seorang pemimpin itu adalah mereka yang sidik, mereka yang benar, mereka yang jujur, kemudian mereka yang cerdas, mereka yang kemudian bisa menghadirkan solusi-solusi atas berbagai macam problematika umat dalam kehidupan di muka bumi ini. Kemudian mereka yang amanah, bisa dipercaya dan tidak berkhianat, dan juga kemudian mereka yang senantiasa menyampaikan kebenaran apa adanya, bukan kemudian memanipulasi kebenaran. Kebenaran hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi saja, tetapi sebagaimana karakter para nabi dan rasul, mereka menyampaikan amanah kebenaran itu dengan penuh tanggung jawab. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama, memberikan amanah. Yang kedua, ketika kita menjatuhkan sebuah pilihan, sesungguhnya kita memberikan satu kesaksian, bersaksi, menyatakan bahwa yang kita pilih itu adalah yang baik. Dan ketika kemudian kita memberikan kesaksian, barangkali kita bisa melihat ayat Al-Maidah ayat 8, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Ketika kemudian kita menjatuhkan satu pilihan kepada kandidat tertentu, sesungguhnya secara tidak langsung kita sudah menyatakan di hadapan Allah dan juga untuk masyarakat, pilihan saya adalah yang terbaik. Maka ketika kemudian kita memberikan kesaksian,
Tidak boleh bagi seorang mukmin itu kemudian memberikan kesaksian dusta. Kalau dia tahu di situ ada keburukan, maka katakan ada keburukan. Kalau di satu sisi ada kebaikan, katakan di situ ada kebaikan. Maka dalam memberikan kesaksian, prinsip perintah umumnya adalah berikan kesaksian itu dengan adil. Kelanjutan ayat tadi, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu idilu huwa aqrabut taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi berlaku adil. Kalau di satu kelompok di situ ada kebaikan, ya kita harus katakan kebaikan, ya. Kalau buruk, katakan buruk. Pilih yang kemudian terbaik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir ketika kemudian kita memilih pemimpin, karena calon-calon yang ada di hadapan kita barangkali secara umum mereka adalah saudara-saudara kita, kaum muslimin juga, semuanya baik insya Allah, maka berlaku kaidah-kaidah umum, ya, ketika kita akan memilih pemimpin, cari informasi secara menyeluruh, track record dari masing-masing, baik dan buruknya. Kemudian timbang maslahat dan madaratnya. Secara umum kalau kita dihadapkan satu pilihan, ada baik ada buruk, jelas pilih yang baik. Kalau sama-sama baik, pilih yang kebaikannya paling banyak, maslahatnya lebih besar. Kalau sama-sama buruk dan kemudian harus pilih yang buruknya lebih ringan, madaratnya lebih ringan. Jadi dipilih, ditimbang, ya. Kalau kemudian kita katakan semuanya baik, semuanya saudara kita insya Allah semuanya baik, pilih yang paling baiknya paling gede, maslahatnya paling besar. Dan yang ketiga tentu istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak salah, supaya kemudian kita diberikan ketepatan dalam memilih, sehingga kemudian kita bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Intinya jadikan takwa sebagai landasan dalam segala aktivitas kita, termasuk dalam aktivitas kita memilih pemimpin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك زيد العراف والأزام وإمام طيبات والحرام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Waradallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajmain wa anit tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin waj'alna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Falastin. Allahumma sabbit imanahum
wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma dammiril yahud. Allahumma dammir Israel wa syatit samlahum wa farrik jam'ahum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.